Kita sejak kenal teh itu ditanam oleh Belanda. Diajarin cara budidaya, tapi kita tidak pernah diajarkan budaya tehnya. Jadi teh manis kayak di warteg, kayak di restoran, nasi padang semacam ya teh sisa. Itu aja kita nggak tahu bro, kita cuma taunya teh toh. Si buruh tani ini dibayar per petikan. Mereka per kilo bayarnya. Mereka cuma dapat Rp600 sampai Rp800. Pucuk teh. Enggak, per kilogram basah. Karena harga segitu nggak pucuk teh yang diambil. Macam-macam yang gue temuin. Nemu batu itu biasa. Batang kayu lain yang bukan teh itu banyak. Iya dibayar cuma segitu bro. Nah ini yang sebenarnya agak lucu. Zaman Belanda dulu udah petik bagus nih. Harusnya yang kita trimming itu jadi pupuk. Tapi kita minum. Dengan cara yang seperti itu pahit. Kasihlah gula. Sampai-sampai ya ada teh yang sudah dipakai untuk minuman ready to drink dijadiin teh kering lagi. What? Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kita kali ini akan ngebahas soal teh. Nah, tahu gak sih kalian kalau di Indonesia itu banyak banget teh yang premium. Tapi biarpun seluruh Indonesia itu minum teh sehari-harinya buat nemenin makan atau lagi nongkrong, bahkan lebih sering kalau dihitung daripada yang minum kopi, tapi industri teh di Indonesia itu belum seberkembang kopi, masih ketinggalan jauh, dan juga dengan industri minuman lainnya. Nah, karena edukasinya kurang dan harganya juga selalu di-expect itu untuk murah, makanya teh yang sehari-hari kita minum itu rata-rata low quality. Nah, untungnya ada orang seperti Reda, tamu podcast kita kali ini dari Sila Artisanti, yang komit untuk edukasi teh premium dan artisan di Indonesia, dan juga komit untuk bekerja sama langsung dengan para petani agar harganya itu fair dan kehidupan petani teh di Indonesia bisa lebih sejahtera. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Reda dari Sila Artisanti. Enjoy the show. Oke guys, kali ini kita mau belajar tentang teh nih. Oke, hai Da. Halo Mas Ray. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Yes, oke, boleh perkenalin diri dulu mungkin ke listener kita nih. What do you do? Bisnisnya apa? Yang pastinya teh sih, tapi silakan perkenalkan diri. Oke, nama lengkap saya Reda Taufik Ardias, biasa dipanggil Reda, ya. Founder dan business director dari Sila Artisanti. Ini brand teh pionir di teh artisan pertama di Indonesia sejak tahun 2018. Saat ini selain dari sebagai business director di Sila, juga dipercaya sebagai ketua umum dari Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Oh ada, sudah ada berarti ya? Ada asosiasinya 2 tahun yang lalu kita bangun bersama. Bagus. Dan alhamdulillah eksis sampai sekarang dan jadi, mulai berkembang. Ya lu hidup di teh lah. Teh banget lah gitu. Jadi lu teh banget lah, orang yang teh banget. Kalau gue bilang gitu, there is tea in everything we do. Yes. Unik ya. Yeah. Jadi gue waktu dari mulai podcast, terus habis itu dari mulai chef, terus habis itu banyak yang request kita explore ke dunia kopi juga. Tapi teh ini belum pernah. Dan udah mulai banyak di request juga kapan mau bahas teh gitu kan. Karena menurut gue sih menarik banget sih untuk dibahas teh ya. Yes. Karena seluruh orang Indonesia pasti minum teh. Yes. Nggak semuanya minum kopi. Contoh istri gue nggak bisa minum kopi. Ya. Yeah. Karena menurut dia selalu kembung gitu kan. Ada beberapa temen juga yang nggak ngopi. Tapi kalau teh semua orang pasti minum. Yeah. Khususnya es teh tawar, es teh manis, dan ice lychee tea kalau yang ke restoran biasanya kan. Nah makanya ini menarik banget dibahas. Selain sempat dapat cerita kebun teh itu sebenarnya budaya teh udah ada dimulai dari zaman Belanda gitu kan. Tapi somehow nih, biarpun orang yang minum lebih banyak, tapi sekarang sih bisa dibilang ketinggalan jauh nih sama kopi gitu kan. Kopi sekarang udah mendunia. Agree. Tapi teh nih entah masih dikit yang main atau masih kurang edukasinya membedakan teh dan yang bagus dan yang biasa aja gitu. Makanya common tea kita bilangnya. Common tea ya kan. Jadi orang yang konsumen nggak tahu, dan kalau nggak tahu ya jadi nggak mau gitu kan. Jadi dari mana awalnya nih? Obviously lu dengan asosiasi dan juga dengan Sila edukasi nomor 1 dong. Yes. Ya kan. Yes.
Apa itu artisan tea? Apa itu artisan tea? Oke, I think gue mesti start dari kenapa gue ada di sini, Iya. gitu maksudnya di industri ini ya, gitu ya. Memang sebenarnya kalau di background nggak nyambung, gue bukan orang teh, bukan orang teh banget gitu. Lulusan sarjana psikologi, Oke. terus pernah jadi konsultan brand and business ya kan. Nah dari situ ketemu klien yang memang juga perusahaan teh dari BUMN. Ada 2 brand yang waktu itu kita pegang dan kita perbarui. Nah dari sana di hire lah di sebuah perusahaan teh besar gitu. Semua orang tahu lah brandnya apa. Nah saya di pabriknya Oke. di PT ini. Nah, Untuk ngurusin brand. ngurusin brand baru. Oke. Dia mau launching brand baru dan brand yang punya rasa-rasa yang berbeda. Jadi kalau kita tahu kan teh celup teh hitam ya, gitu sama paling teh melati udah beres itu. Nah tapi brand dari perusahaan ini minta kita untuk bikin teh yang rasa vanilla, teh rasa mawar, teh rasa coklat dan segala macamnya. Iya. Nah gue yang waktu itu nggak tahu teh, nggak kenal teh ya taunya kalau teh begitu ya dicampur pakai flavor. Iya dong. Ya dong, ya simply waktu itu ya gitu. Itu tahun 2016. 2016. Nah, gue develop lah itu produk dan ketika gue taunya teh itu pakai flavor sama essence, yang gue tahu teh itu ada black tea sama green tea aja, tapi yang populer black tea. Dan ketika gue berpikir bahwa akan dikasih flavor, maka gue secara otomatis mikir tehnya nggak perlu yang terlalu bagus. Iya dong. Logikanya begitu lah. Maksudnya kayak simply lah. Kalau yang bagus kan apapun ya ngomongin F&B, kalau yang udah bagus ya jangan dicampur-campur. Yes. Sayang. Iya, gitu kan. betul. Nah, akhirnya kita temukan lah itu teh dengan harga cuman waktu itu $0.95 per kilogram. Oke. Jadi kalau 10 di ribuan. 12.500. Nah, kalau tepatnya di situ waktu itu. Karena gue minta sama tim purchasing gue waktu itu, udah tehnya usah yang bagus, tehnya ini aja, penting warnanya gelap gitu. Nanti campur-campur sama flavor, keluar rasanya warnanya masih merah atau masih coklat gitu ya. Nah, sampai pada masa ini nih yang bikin gue dapat hidayah ya. Jadi sampai pada masa gue ke kebun teh untuk cek supply dan sekaligus berkenalan dengan kebunnya, karena gue baru pertama kali ke kebun tuh. Pertama gue ke kebun teh, ini kebunnya eksotis banget di daerah Ciwidey. Gue tuh bayangannya itu kayak film Sherina. Kebayang nggak lo? Adem, berkabut, indah. Tapi pemandangan yes, setuju. Itu gue dapet. Yang gue lihat suasananya, orang-orangnya. Iya. Kalau di film Sherina tuh Sambil ngobrol, sambil ketawa-tawa, iya. nyangkul juga happy gitu ya, dijemur pakaian juga happy gitu kan, anak kecil bergandengan tangan ke sekolah gitu kan, lari-larian seru. Enggak dong. Gue nemu di sana karena gue pikir wah ini bakal seru nih ketemu ngobrol sama warga desa gitu. Nah, enggak. Mukanya suram, mukanya capek, mukanya mungkin ada kesan marah, kesel, everything. Pokoknya kayak suram deh gitu. Long story short, jadi gue nggak ngerti bahasa Sunda juga sama sekali ya, tapi gue bisa paham apa yang bisa mereka sampaikan. Ada yang bertanya kayak gini, kenapa Anda tega sama kita? Itu pertanyaan yang gue nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, hah? Nggak ngerti. Pelan-pelan ngobrol lagi. Ada pertanyaan berikutnya yang bikin gue, nah ini baru dapat kliknya ya, adalah tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Anda ambil katanya. Baru mikir. Jadi harga teh per kilonya yang perusahaan besar yang tempat lo kerja tuh ambil gitu ya? Nah, yang gue tahu kan harganya segitu tadi kan. Cuman yang apa yang mereka dapat betul. Iya. Kan turunannya banyak. Profit. Dari pabrik Iya. ke petaninya dulu, orang yang punya kebun, lahan, sama ke pemetik. Yang ngomong ke gue ini pemetik. Yang kerjanya. Yang kerjanya. Baru situ gue ilmu costingnya muncul. Baru mikirin mereka. Ilmu costing sebelumnya gue nggak mikirin mereka. Ya. Nah ini gue bisa bilang gue dapat hidayah di sana. Gue bilang, oh men itu parah banget. Jadi setelah gue riset akhirnya gue dalemin. Kan gue itu mundur 12.500 tuh kalau harga dari kita. Mundur ke belakang, mereka tuh cuma dapat 2,5 sen per tea bag yang kita minum. 2,5 sen tuh dirupiahin berapa? 2,5 sen rupiah. Bukan dolar ya. 2,5 sen rupiah. 2,5 sen rupiah per tea bag yang kita minum. Nggak even 1 rupiah? Nggak even 1 rupiah. Nggak bisa dapat permen. Yes. Riset silakan di googling upah pemetik teh. Itu muncul semuanya pasti. Kalau dihitung per tea bag ya. Kalau dihitung per teh celup. Iya, per teh celup. Satu teh celup itu isinya cuma 2 gram. Oke, berarti per kilonya tuh 12.500 nih. iya, enggak kalau ke si petani. Jadi ini nih. Pernah dibahas karena ada waktu itu kita ngundang petani di sini.
Dia bilang harus bedain petani sama buruh tani gitu kan. Iya. Petani itu yang punya Lahan, kebun, yang yes, punya lahan, yang ngurusin bisnis side-nya juga. Buruh tani itu biasa yang metik, yang nyangkul gitu. Iya. Nah, si buruh tani ini dibayar per petikan, berarti kan basah tuh. Mereka per kilo bayarnya. Iya, per kilo, berarti Mereka cuma dapat Rp600 sampai Rp800 per kilogram basah. pucuk teh. Enggak. Makanya karena harga segitu nggak pucuk teh yang diambil. Oh, Sampai yaudah. bawah-bawahnya, Pak. Apa aja lah. Ya, semuanya. Bahkan soal itu saya ketika gua ada di perusahaan itu macam-macam yang gua temuin, kan ada sortasi ya. Kalau nemunya gini, nemu batang kayu lain yang bukan teh itu banyak. Iya. Iya dibayar cuma segitu, Bro. Nemu batu itu biasa. Itu buat memperberat gak sih? Yes. Iya kan? Beras juga problem sama tuh. Iya, sama gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin dan dari hulu nih, karena kita yang ngepres harga ke mereka. Gimana reaksi lu waktu, ya lu kan sebagai pekerja aja ya. Iya. Bukan lu juga yang nentuin harga teh kan. Betul. Tapi gimana rasanya begitu lu kesana tadinya mau lihat-lihat, mau site visit, cari inspirasi, malah kok lu tega banget sih gitu. Dapat Gue kayak gue rasa kayak nih kita semua gue sambil cerita sambil merinding nih, ya kan, bukan gue bikin cerita, memang begitu. Jadi gue rasa kayak somehow mungkin karena gue backgroundnya psikologi tadi, langsung empatinya ada. Tapi kan banyak yang kayak bukan saya, Bu, Pak, gitu loh. Tapi kan gue bagian dari perusahaan itu. Iya. Dan gue bekerja dengan baik perusahaan itu kan mengabdi ke perusahaan, berarti kan gue bagian dari perusahaan. Gimana rasanya, Bro? Gue rasanya ya gimana ya, jadi gue sedih. Iba. Gak iba sih, kayak gue rasa malu juga sih. Gitu, bahwa gue menjadi bagian dari situ dan gue gak mau stay di situ, dan gue pengen tahu apa yang bisa gue lakuin untuk mereka. Gitu. Dengan cara apa ya gue bisa bantu mereka gitu. Dan memang teh kan bukan barang baru waktu itu udah gue. Jadi gue lihat sebenarnya yang perlu dilakukan kalau memang upah petik mereka segitu, harus mengangkat nilai tehnya ini nih di masyarakat. Betul. So gue harus bikin teh ini mewah supaya orang yang di kebun teh juga merasakan peningkatan kesejahteraannya ya. Gitu. Walaupun gue tahu gue bukan siapa-siapa, cuman ya siapa sih gue gitu yang bisa ngerjain itu, nggak punya backingan yang kayak gimana gitu ya, bukan anak orkai juga gitu. Jadi gue akhirnya gue harus bikin sesuatu deh gitu, caranya, dan gue pelajari bisnis itu. After that gue merenung, gue cari, gue riset di desk riset gimana industri teh, gue nemuin teh yang seperti ini di luar negeri. Oke, iya, kalau di luar negeri, di beberapa negara yang emang budaya tehnya tuh kental lah, kayak China, Jepang, Amerika, India mungkin ya gitu. Bahkan dari negara yang nggak punya kebun teh sama sekali kan. Oh iya. Iya. Ya Inggris gitu. Inggris ya kan. Nah, gue akhirnya mikir, oh ini marketnya gede loh gitu. Tapi Indonesia nggak pernah ada nih. Sedikit intermezzo ya. Sila ini awalnya kopi, Pak. Oke. Kopi, kita mau launching kopi sebelumnya. Tapi gara-gara dapet itu dan gue ngobrol sama founder kita juga, Bu Iriana Kasari, yang sebetulnya beliau direktur pemasaran dari semua produk perkebunan di Indonesia, termasuk teh salah satunya. Kita ngobrol dan kita punya insight yang sama bahwa teh harus dimuliakan, harus dicari tempat yang tepat. Ya harus ada yang ngerjain. Iya, harus ada yang ngerjain, yes, harus ada yang ngerjain. Nah, kita lihat kopi udah banyak. Akhirnya kita mundur dari kopi. Udah kita ubah aja brand ini jadi brand teh. Dan masuk, ternyata filosofisnya masuk semua. Gitu. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengangkat nilai teh ini, pasti PR-nya adalah edukasi. Dan ternyata waktu itu ya ada juga agak lucu. Yang ngajarin gue di perusahaan, team masternya, dia bilang gini, lu ngapain ngurusin teh begitu, nggak bakal laku di Indonesia, nggak ada yang mampu beli. Oh iya, sama. Dulu gue juga bikin podcast bilang ngapain, nggak bakal ada yang dengar. Pasti ada. Iya kan? Nggak bakal laku, nggak ada yang mampu beli. Tapi gue bilang bukannya nggak mampu, kopi dari warkop aja 3.000 5.000 perak lah kita dulu beli kopi di warkop, kita sekarang mau beli 50.000. Iya. Berarti 10 kali lipat tuh. Tapi itu limit gue sih, di atas itu gue gak mau. 50.000 tuh udah max ya. Iya kan? Oke lah, standar 25.000 lah. Bisa 5 sampai 10 kali lipat lah kita harga kopi. Nah, tapi PR mereka itu bisa mau konsumen beli, bukan karena gak mampu. Karena gak mau sebelumnya kan. Betul. Sekarang jadi mau, kenapa? Atau karena gak tahu aja. Yes, gitu kan. Gak mau, sekarang dibikin mau, kenapa? Karena diedukasi. Betul. Nah makanya Sila akhirnya bikin di 2018 itu bukan sebagai perusahaan teh, perusahaan inovasi dan edukasi di bidang produk agri, terutama teh, dalam rangka mengangkat image brand agri di dalam negeri demi kesejahteraan petani, pelakunya, konsumen, dan
juga berkontribusi ke kelestarian alam gitu. Oke. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, setelah itu gue coba riset juga nih Mas di hotel, di market-market yang mungkin bisa masuk lah di teh artisan ini. Kayak di hotel, di cafe high end, di coffee shop. Ternyata baru gue sadari betul nggak ada tuh brand Indonesia ada di sana teh. Nggak? Coba deh lu pikir. Gue lagi mikir nih. Di kamar-kamar misalnya hotel bintang 5 nggak ada tuh brand Indonesia. Kalau ngomongin yang teh celup gitu ya? Iya, maksudnya in room, Iya, in room. Ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Terus kafe, kalau kafe yang, nggak ada ya? Oh iya. iya, Gue lagi mikir, kok nggak ketemu ya? Ya, oke. Coba sebutin brand Indonesia yang ada di hotel bintang 5. Yang teh nggak ada. Nggak ada, bener nggak ada. Kecuali jadi campuran. Iya, kecuali di bangket. Iya, di bangket es Udah teh. Kalau jadi misalnya minum. pesan es teh tawar Yes, doang, iya. atau tea mocktail, Iya. ya tapi kita nggak tahu itu teh apa. Yes. Iya. Tapi kalau yang dipamerkan di depan, Yang sampai mereknya ada di teapotnya nggak ada. Nggak ada. Gue inilah. nggak kepikiran. iya, English breakfast kan, yang paling laku. Iya. Teh paling nomor 1 paling laku di dunia itu English breakfast. Really? Iya, nomor Oke. 1. Nomor 2 apa? Earl Grey. Kalau Earl Grey gue suka. English breakfast, oke. nomor 1 surprising. penglaris, yes. Oke. Bahkan teh dari Sri Lanka, teh dari manapun pasti ada English breakfastnya. Iya. Gitu. Iya, Ya kan iya, brand iya. apapun itu. Pasti ada English breakfastnya. Dan tapi kan itu dimulai dari edukasi nih, Iya. ya kan? Kalau orang biasanya minum es teh, ice latte tea, es teh manis dan teman-temannya, itu biasanya tehnya teh apa sih? Nah ini, jadi kalau oke, sekarang kita pisahkan ya. Level tadi itu level maksudnya high end, Iya. level wisata lah kita bisa bilang karena kita bayar mahal untuk itu. Tapi kalau untuk teh manis kayak di warteg, kayak Iya. di restoran, nasi padang semacam ya teh sisa, Teh sisa. Enggak, jenis tehnya teh apa? black tea, teh Black hitam. tea? Teh hitam yang teh hitam. Oke, itu aja kita nggak tahu bro. Iya, itu teh Itu hitam. black tea. Kita Black tea. cuma taunya teh toh. Iya, Gitu, kita taunya kan. teh, yes, Iya. gitu benar. Nah, kayak misal kalau jasmine tea, teh hijau yang kegosongan lah ibaratnya. Dikasih melati supaya aromatik segala macam. Oke. Tapi karena kita biasanya warga teh rakyat lah ya kita bilangnya, minum teh yang begituan sejak zaman Belanda dulu ternyata. Iya. Oke, Karena yang bagus diambil. Ya, kita sejak kenal teh itu ditanam oleh Belanda, diajarin cara budidaya, tapi kita tidak pernah diajarkan budaya tehnya. Karena Iya. kita bukan marketnya, Iya. kita adalah Pekerjanya. pekerjanya, ya kan? Nah, teh yang kita bikin bagus-bagus, kualitas bagus, dipetik, terus jadi dikirim ke luar negeri, dipasarkan di Eropa, ya kan? Karena di sana pembelinya. Bagi orang apa? Mereka tuh butuh teh, gitu. Untuk menghangatkan badan mereka, lifestyle mereka udah begitu, karena ada afternoon tea, karena dipopulerkan oleh ratunya dulu, gitu. Ini ada lagi sejarah panjangnya. Nah, tapi intinya adalah yang bagus sejak kita dijajah, yang bagus-bagus dikirim ke luar negeri, di packing di luar negeri, diolah di luar negeri. Nah, di zaman kita merdeka, ini tetap selalu kejadian, selalu terjadi sampai sekarang. Dan di sana, karena kita sudah mulai bisa belanja, punya uangnya, balik lagi ke kita tuh yang di packing dari luar negeri. Iya. Brand luar negeri masuk kita dengan harga yang Mahal. lebih mahal. Betul. Berarti hanya segelintir orang yang bisa beli tehnya dengan harga segitu ya. Padahal kualitasnya ya kita nggak tahu lagi, ya sama aja gitu. Tapi brandnya yang menjadi sangat kita jadi silau dengan brandnya, gitu. Nah, kita bangga tuh orang Indonesia beli teh yang seperti itu, tapi nggak ngerti dalamnya apa sih sebenarnya, Iya. ya kan? Nah, itu kita merasa karena gue backgroundnya bisnis dan branding, kayaknya gue bisa deh. Nah, gitu. Jadi awalnya muncul tuh kayak ini panggilan buat gue dah, gitu. Ini jalan ninja gue. Jadi gue bilang gue tuh cukup muda untuk jadi manajer waktu itu, dan kalau gue lanjutin jadi manajer tuh gue happy sih sampai sekarang. Maksudnya gue akan sangat punya uang lah untuk sangat mandiri lah, mapan lah gitu, financial freedom lah kalau anak sekarang bilang. Tapi akhirnya gue memutuskan itu, gue pikir adalah kayaknya gue pengen setelah belajar teh ya, belajar filosofinya, akhirnya gue putuskan untuk ini. Satu, secara teh itu kalau yang benernya dia bagus buat kesehatan kita, memperpanjang umur, ya, menyehatkan badan, memperpanjang umur, sama membantu sekitar. Nah, kayak filosofi hidup gue di situ. Akhirnya gue masuk ke sana, dan akhirnya barulah tadi gue cari-cari definisi apa sih yang tepat untuk menggambarkan teh yang gue bawa ini. Karena gue nggak mungkin bilangnya, oh ini teh premium.
Yeah. Semua orang bisa bilang itu teh premium apapun tehnya gitu. Brandnya premium belum tentu quality yang premium. Nah, gue nemu kata nih yang bagus itu artisan. Artisan gitu. Yeah. Nah, balik ke pertanyaan dirimu tadi, kenapa gue melebar kayak gini supaya kita satu frekuensi dulu nih pemahamannya. So, artisan kalau dicari di Google Translate itu paling cuman craftsmanship atau sesuatu yang dibikin manual. Atau sesuatu yang dibuat dengan skala kecil. Iya. Biasanya handmade gitu. Jadi akhirnya definisi artisan sendiri itu maknanya jadi dangkal. Nah, gue coba cari artisan apa yang filosofinya dalam. Nah, ketemu bahasa Jepang namanya shokunin. Bahasa Jepang. Nah, shokunin itu artinya adalah kebanggaan menghasilkan sebuah karya. Gitu. Kebanggaan menghasilkan sebuah karya. Nah, kebanggaannya kenapa? Karena karya itu yang karya terbaik yang bisa kita buat. Yang kedua itu bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Dua ini kata kuncinya. Karya terbaik dan bermanfaat. Serta caranya dilakukan dengan bertanggung jawab. Karena orang yang punya spirit artisan harus punya skill dan knowledge yang dalam tentang apa yang dia tentang buat. produknya itu sendiri. Yes, gitu. Ya di Jepang banyak sih shokunin itu kan Shokunin, ya. dalam bidang apapun kan. Iya, iya. Banyak bidangnya, dan nggak cuma teh. Khusus satu aja gitu. Kayak kalau chef yakitori, udah dari muda sampai dia pensiun cuma bakar sate ayam. Betul. Gitu kan. Dia explore sedalam mungkin, itu yang namanya shokunin. Jadi dia shaping selalu menajamkan diri lah ya, gitu, dan selalu ini. Dan tapi poinnya adalah ini nih yang kita mau angkat, karena kita akan menghadirkan teh yang beda dari yang biasa, teh yang terbaik, termahal kalau bilang secara bahasa ekonominya paling mahal lah, paling bagus. Terus yang kedua, ini bermanfaat. Bermanfaat nggak cuma buat konsumen, tapi buat petani-petani ini utamanya. Yang berikutnya adalah untuk menjaga ekosistem alam itu. Jadi lu beli dengan harga yang lebih fair. Jauh. Harga kalau misalnya si petani gini, kita bedain dulu ya. Sistem kerja di kebun teh gitu, ada petani-petani ya, ada perkebunan teh. Perkebunan teh itu bisa dimiliki oleh 3. Pemerintah, swasta besar, sama rakyat. Yes. Nah, kalau swasta besar dia udah punya pengolahan sendiri yang besar. Iya, dia udah diserap semuanya. Sendiri. Yang PTPN juga ya gitu, yang perusahaan pemerintah PTPN itu punya juga. Nah, perkebunan rakyat ini biasanya punya private lah ya. Iya. Itu bisa dibilang. Kalau yang perkebunan rakyat ini biasanya mereka nggak ngerti cara ngolahnya, dan dia hanya tahu cara ngolah teh itu yang seperti pabrik besar. Padahal sebenarnya bisa ya manual, ini belum saya ceritain. Tapi intinya adalah mereka lakukan adalah menyetor pucuk basah. Pucuk basah ini yang dihargain 1.500. Nyetornya ke pabrik atau pengepul? Pabrik lagi, langsung ke pabrik. Langsung pabrik gitu. Nah, petani rakyat ini ada yang skalanya juga udah gede sedikit, ada yang memang kecil-kecil yang punya cuma 1 hektar, ada yang 1/3, ada yang cuma 2, ada cuma 3 hektar. Itu kalau mereka jual itu, ya mereka nggak sampai UMR, di bawah 1 juta mereka dapat per bulannya. Kalau dijual itu. Salah satu contoh yang kita punya itu ada namanya Bu Surati dari Jogja. Cuma punya 1/3 hektar. Dia kalau misalkan terus jualan pucuk basah, dia hanya dapat sebulan itu 750.000 gitu dari pohon teh. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengajarkan mereka bagaimana cara mengolah teh dengan cara manual, yang artisanal, yang bagus. Alat-alatnya sederhana kok gitu. Di China semua teh itu begitu. Bahkan kita kalau di teh di China itu ada single originnya. Iya, gua ngikutin influencer teh tuh di Instagram. Ya dia kerjaannya macam-macam kan. Ngetrip ke daerah-daerah. Beda-beda. Beda-beda tehnya. Nah, itu yang kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia punya potensi ini karena kita punya perkebunan rakyat yang cukup banyak. Gitu. Nggak perlu yang berhektar-hektar terlalu banyak. Cukup 1/3 bahkan 2 hektar pun udah bisa. Jadi kita sebutnya boutique garden. Nah, ini kita ajarkan, kita datang ke pelosok-pelosok sampai ke Jogja tadi, sampai ke Batang, sampai ke Ciwidey, Cianjur. Kita ajarin mereka dan kita janjikan mereka bahwa kita mau jadi off-taker mereka dengan harga yang layak. Berarti yang lu mulai pertama tuh lo hunting tuh ya? Hunting dulu, 2017. Apakah cuma sebatas Jawa aja? Enggak, Sumatera Barat ada, Sumatera di Medan juga ada, di Palembang juga ada. Jadi banyak sebenarnya kebun teh di Indonesia tuh. Gitu. Menarik ya. Kita boleh sambil cobain minum ini. Iya, cobain ini. Nah, ini ada teh katalognya ya guys, dari Sila. Kita pelajari. Ini silakan langsung minum. Ini yang Silver Needle. Ini adalah Silver Needle. Yes, Silver Needle. Floral, aromatic, sweet and clean. Iya. Nah, ini tadi lebih hangat, lebih enak sih. Jadi aromanya bisa. Gimana cara enjoy teh yang benar? Langsung tegak aja, apa harus dicium-cium dulu? Sebenarnya
ada ritualnya. Oke. Nanti gue abis ini minta Yang baru, tea baristanya untuk masukin yang baru yang ini kita tea ritual pakai gelas yang khusus. Kalau ini udah agak adem nih, agak dingin ya. Jadi kita ada ngobrol tadi. Gue akan minta. Floral, aromatic, yes. Masih dapat lah ya. Masih dapat lah, masih dapat lah. Nah, teh yang kayak gini nih, kalau teh yang umum common tea, mereka akan petik sampai bawah tuh. Bukan petik, pangkas. Potong gitu ya. Dan ini termasuk di dalamnya. Dan harganya mereka satuin, samain. Padahal sebenarnya kalau kita bisa ngegrading teh, harga yang di atas ini lebih mahal daripada harga yang di bawahnya. Pucuk ini? Yes. Nah, Silver Needle nih yang paling mahal. Harganya bisa 3,5 juta sekilo. Ya dulu kita pernah ngomongin ini waktu sama Chef Bara. Bisa langsung dimakan. Iya, bahkan bisa dicemil ya katanya ya. Nah, ini kayak jadi kayak Sepet gitu. kayak kalau untuk smoothies bisa jadi gantinya chia seed ya. Bisa gitu. Iya, sepet-sepet sedikit pahit. Ya. Oke. Kayak nati dikit gitu ya. Silver Needle ini dari daerah Ini Ciwidey. Ciwidey. Oke. Enak guys. Enak ya? Ini bukannya mahal ya itu ya? Ini Yes, Silver Needle ini mahal tuh. Makanya bilang harga jual gua di Sila itu 3,5 juta. Nah, berarti gini. Weh, 3,5 juta Per kilo. per kilo. Ini berapa nih? Ini kita nggak jual, ini cuman produk. Bukan. Ini berapa gram sih kira-kira? Ini buat display aja sebenarnya, tapi kalau diisi itu kayak 30 gram deh. Oh, ini 30 gram. 20 sampai 30. Ya, berarti 100. 100 ribuan. Oke. Gitu. Oke. Iya, dan kita makanya nggak harus sekilo ya, makanya kalau Iya. ini juga banyak pertanyaannya Mas Rey kayak, wah mahal banget ya kopi aja yang bagus udah segitu harganya. Betul. Saya jelaskan. Nah itu hitung-hitungan bisnis ini yang orang petani teh itu nggak sampai gitu untuk menjelaskannya. Nah yang kita lakukan itu adalah menjelaskan ke calon pengguna ya usernya bahwa begini loh cara ngitung harganya, harga jualnya untuk bisnis gitu. Kalau kopi harga misalnya berapa sih specialty coffee sekilo? Waduh. 500 ribu atau Misalnya segitu 500 ribu lah, 500 ribu lah gitu. Tapi dia dipakainya itu 15 sampai 20 gram. Berarti modal satu sajian Ya dibagi aja. dibagi aja itu bisa 10 ribu gitu kan. Kalau yang specialty-nya nih. Nah sekarang teh ini sama 3,5 juta. Tapi kalau dibagi per gram berarti cuman 3.500. Satu tipot teh itu cuma butuh 2 gram. Oke, tipot itu, nah varian tipot kan banyak bro. Apakah 2 gram itu segini? Ya 300 sampai 400 mili. Oke. Gitu. Disarankannya. Disarankannya untuk komersial ya. Kalau mau dibikin untuk enjoyment pribadi sih Ya terserah. macam-macam sih agak stylenya ada gongfu. Dan bisa buat berapa kali nyeduh sih? Kalau ini bisa dengan takaran tadi Iya. rasio berarti 1 gram 80 itu bisa 3 sampai 4 kali seduh. Nah berarti lebih rendah lagi ya, costnya toh? Tapi ya kita kalau di komersial biasanya kita cuma kasih refill sekali. Iya, itu kan alasannya berbeda. Alasannya beda. Alasannya Untuk beda. taste profile-nya juga lebih enak tuh sampai sedang kedua. Oke. Sedang ketiga pasti udah watery. Udah berbeda lah. Beda gitu kualitinya. Atau bisa mungkin airnya dikitin, nggak bisa? Bisa juga, tapi kan di operasional kan Sulit. gitu. Oke. Apakah ini Silver Needle Tea ini teh yang paling premium di Indonesia? Yes, gini. Cuman Silver Needle itu yang dikenal karena kan antioksidannya tinggi ya. Iya. Gitu, 12 kali antioksidan jeruk katanya. Nah, di kita taunya teh yang pucuk ini diolahnya cuma white tea doang. Padahal bisa diolah jadi yang lain. Oke. Jadi green tea, jadi black tea. Nah, kita punya namanya Royal Emerald. Kalau kita samain ke needle namanya green needle lah. Oke. Royal Emerald kalau di brandnya Sila sama Golden Jade. Nah, itu gold needle. Mungkin jelasin dulu bedanya white tea, green tea, dan black tea. Yes. Nah, sebelum masuk situ Mas Rey, ini gue Ini juga soal banyak banget yang harus dieksplor ini, guys. Gue step by step ya. Satu yang kita harus kenali dulu itu adalah bedanya teh dan non teh. Teh dan non teh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu nggak namanya gini? Mas Rey pasti biasa dengar chamomile tea, Yes. teh rosella, teh telang, Yang bunga. Hibiscus, Hibiscus. hibiscus dan ya kan. teman-temannya. Teh mint. Iya. Itu bukan teh ya. Mint tea. Yes. Itu bukan teh. Oke. Itu bukan teh. Itu Karena bukan dari tanaman bukan teh. dari tanaman teh yang ini. Heeh. Ya. Nah, Oke. kalau tanaman teh ini bahasa latinnya Camellia sinensis. Camellia sinensis. Nah, Kalau bukan dari Kalau Camellia sinensis, disebutnya tisan. oke, Ada tisan. tisan. Tisan itu artinya adalah keringan herbal yang diseduh. Jadi dried herbs infusion.
Nah, Oke, itu karena banyak teh bunga tuh banyak banget. iya banyak banget. Jadi nggak semua yang diseduh itu teh. Ini sama aja kayak kita bilang kopi biji duren lah misalnya. Iya. Itu biji kopi apa biji duren kan jadi bingung. Betul. kan? Betul. Nah, kalau teh ya teh. Tea, ya kan, dari Camellia sinensis. Oke, Nah, baru tapi karena kebiasaan kita itu teh itu diseduh, ada bahan lain yang diseduh disebutnya teh juga, gitu. Kalau jasmine tea, Nah, dia ada kandungan tehnya karena ada green tea sama melati. jadi blend sebenarnya. Ya racikan. Oke. Gitu. Oke, tuh kan tea. belajar baru lagi. Oke, Intinya Tizannya adalah, udah tahu. Kalau di asosiasi juga kita bahas, intinya itu bisa disebut teh kalau kandungan tehnya itu bisa disebut teh, racikan teh artisan kalau kandungan tehnya minimal 55%. Oke. Gitu. Minimal 55% baru dibilang it's a blend. Iya, racikan teh gitu. Teh. Kalau enggak bilangnya tizan. Disebutnya nanti racikan mengandung teh, beda lagi tuh. Jadi ada tehnya gitu. Oke. Bisa gitu. Nah, kalau nggak ada teh sama sekali, kita bilangnya itu adalah tisane blend gitu. Racikan herbal. Oke. Gitu. Nah, itu teh dan tisane. Nah, dari teh yang macam-macam ini kita mutu dulu, mutu petik. Mutu petik. Karena ini akan membedakan kualitas teh yang specialty tea dengan teh yang common tea. Common tea. Oke. Nah, di kita tuh ada 4 grade-nya. Satu specialty tea, yang kedua premium tea, Oke. premium grade ya, bukan premium brand nih, grade-nya. Yang ketiga standard, yang keempat itu low grade. Low grade. Oke, jadi harus klarifikasi sih sebentar. Jadi Iya. ternyata guys, ini juga gue baru belajar belum lama ini. Teh mahal yang biasa diminum-minum di restoran lifestyle dan hotel-hotel yang keren-keren gitu kan. Mau kalau ke tokonya juga ada experience-nya sendiri. Itu ternyata yang harus tahu tuh brand premium bukan berarti produknya tuh premium. Yes, Iya betul. kan? Itu juga baru tahu sih. Kadang-kadang kan orang udah langsung asumsi aja Asumsi, kan. Oh ya. harganya mahal berarti brand ini itu pasti teh yang terbaik. Ternyata kalau ketemu orang yang ngerti, oh enggak. Iya. Beda. Bukan berarti kopi yang mahal, kopinya tuh harganya jualnya mahal. Bukan berarti dia kopi yang kualitas bagus banget. Bisa aja kopi jelek tapi karena jago brandingnya. Jadi ada value-nya. Bisa juga kejadian begitu kan. Nah itu yang kejadian di teh ternyata. Gitu. Yes, sama. Jadi betul banget. Jadi kayak kita mesti pisahin mana yang premium brand, mana yang premium grade gitu. Yang produknya. Nah gitu sekarang kan. kita akan bahas produknya nih supaya ngerti nih teman-teman nanti di sana bisa bedain. Nah daun 1, 2, 3 kalau dipetik. Oke, pucuk. 1, 2, 3 ya. Petik itu disebutnya specialty tea atau petik halus atau fine plucking. Oke. Nah ini yang bedakan nih. Yang benar-benar pucuknya. Pucuknya. Ya. Itu dikategorikan gradingnya specialty tea. Oke. Yang paling atas, ya kan? Top lah, top grade. Silver Needle itu hanya menggunakan daun nomor 1. Oke. Ya, hanya menggunakan daun nomor 1. Capek metiknya. Satu lagi syaratnya dipetik sebelum matahari terbit tinggi. Karena terjadi nanti fotosintesis, dia ngembang, muncul lagi teh yang baru. Ukurannya, size-nya juga harus presisi. Ada size ukurannya. Ada standarnya. Jadi nggak mungkin ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede, lebih kecil, lebih gede. Enggak, pasti size-nya yang optimum. Karena itu yang punya kandungan nutrisi yang masih terawat dengan baik. Iya. Gitu. Nah itu yang membuat teh ini mahal. Intinya semakin atas, semakin baik, kualitasnya semakin baik, nutrisinya semakin mahal harganya dan semakin langka. Gitu. Karena semakin dikit makin ringan. Karena beratnya yang ini nih, itu pasti cuman 1/3 dari berat yang ini. Oke. Kalau kita menghitung kiloan kan, gitu. Itu intinya. Nah, yang ini daun 1, 2, 3 specialty tea. Daun sampai 4 disebutnya premium grade. Premium grade atau premium plucking. Biasanya dia dipetiknya dengan menggunakan alat bantu arit kecil di sini dipegang. Gitu, ya kan? Karena masih udah tumbuh cabangannya. Gitu. Ya, kalau daun 1, 2, 3 daun 3 ke 4 itu ada pasti jarak dengan daun keempat itu ada batang. Batangnya masih batang muda tapi masih hijau warnanya. Kalau yang disebut kayu itu batangnya kalau udah warna coklat. Nah, daun ini sebutnya premium 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dipetiknya sampai 5 dan 6 itu standar. Standar. Ya, biasanya dia nggak dipetik tapi dipangkas. Oke, sekalian mangkas pohonnya. Ngerapi-rapi gitu, bukan? Sebenarnya harusnya bukan gitu. Oke. Tapi yang jadi begitu. Oke, dia sekalian rapi-rapi kali kan gitu kan.
Harusnya yang terjadi adalah kayak di Korea tadi. Idealnya dipetik Idealnya, semua. ada mesin khususnya sebenarnya Oke. nge-trimming itu. Cuman nah ini yang sebenarnya agak lucu. Akhirnya pemangkasan itu menjadi sesuatu yang tadi sekalian untuk bersihin si tehnya, padahal nggak boleh. Kita harus petik mana yang mutunya yang sebenarnya yang mau kita ambil, baru abis itu trimming gitu. Sebenarnya itu yang kejadiannya. Itu yang benar. Itu yang benarnya. Cuman karena kita ya satu tidak mengapresiasi teh ini seperti selayaknya, kita tidak mengapresiasi teh intinya. Jadi yaudahlah, langsung aja pangkas semua, diolah aja lah semua. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya ketika kita olah yang standar itu, kita tahu kan bahwa orang kita penasaran. Zaman Belanda dulu masih udah dipetik nih, udah petik bagus nih. Kita tuh harusnya yang kita trimming itu jadi pupuk. Yang tadi dirimu bilang, yang lu bilang tadi dipangkas tuh, dipangkas trimming, itu harusnya jadi pupuk. Tapi kita minum. Tapi kita nggak mau rugi, Iya. kita olah, karena kita penasaran sama rasa tehnya, Iya. ya kan? Diolah, gosong diolah dengan cara yang seperti itu pahit, Iya. dengan cara yang paling atas pahit, kasihlah gula, Jadilah es teh jadilah manis. teh manis tadi, yang gosongan itu yang low grade, nah itu yang banyak nyebar di Indonesia, yang teh rakyat dibilangnya gitu. Oke, Nah, itu yang low grade tuh. low grade nomor itu. 4, ya kan? Bahkan ini sebenarnya gue kasih satu sampai ya, ada teh yang sudah dipakai untuk minuman ready to drink, dijadiin teh kering lagi. Itu low of the low. Low of the low, ya. Yeah. Jadi kayak adalah oknum lah ya jadinya. Jadi di teh itu yang ngaco ini itu ibaratnya gini. Emangnya teh yang ready to drink itu teh apa? Karena dari ready to drink teh memang pakai daun teh yang standar lah ya tehnya gitu. And then mereka olah kan mereka seduh kan jadi udah ambil isinya. Jadi ampasnya nih, Ya, ada ampas kan daun teh. basahnya nih. Daun basahnya. Dia keringin lagi. Oh, terus itu Dimasak dijual- lagi, digoseng lagi, ditambah pewangi, udah jadi teh yang ditambah pewangi. Damn. gitu yang kita minum di kalau misalnya main ke Iya, yang nggak tahu teh apa. teh kampung mana lah gini semacam gitu. Jadinya. Ini sayang banget memang itu yang terjadian. Iya. Gitu. Tapi I think yang lu lakukan itu penting dan bagus karena kan caranya cuma satu, edukasi dulu. Edukasi dulu. Nah, itu Kan PR kopi juga nggak begini zaman dulu. betul. Kopi kan juga sama, bahkan sama lah. Kalau gue dengar dari cerita-cerita zaman dulu ya Belanda, kopi juga kan buat memangnya Belanda nanam buat kita konsumsi, kagak buat dijual. Betul. Bahkan dulu yang diminum orang Indonesia dan petaninya sebelum kopi adalah si kulitnya. Daun kopi. Dan teh daun kopi ada, Iya. ya kan? Gue nyobain tuh di Aceh. Terus habis itu ada kulitnya, kaskara. Iya. Itu yang jadi teh itu juga. Baru habis itu low quality coffee-nya yang kopi tubruk. Betul. Zaman dulu. Dan akhirnya lakunya kopi saset. Betul. Tapi Kopi jagung. Iya, dengan edukasi yang benar, asosiasi terlibat. Iya. Sekitar berapa nih? 15 tahun? 20 tahun lah. Ya kan? Panjang. 20 tahun. Efeknya sudah jelas banget juara dunia Iya. sekarang orang Iya. Indonesia gitu Yes, kan. yes. Itu berarti bisa dilakukan, bro. Bisa. Capek, lama, Capek lama. duitnya belum tentu ada, tapi bisa. Butuh orang yang idealis sih memang. Iya. Butuh Dan orang yang punya. lu butuh temen lagi. Iya. Makin banyak biar makin rame yang main tuh. Iya. Makanya ajak Mas jadi teman gue dari sini. Oke, ada kopi, ada ya, teh apa oke, lagi? sekalian Sorry. sambil dikeluarin. Nah, jadi intinya gini, Mas Ray. Satu teh ini, daun manapun, itu bisa diolah menjadi beberapa jenis teh. Oke. Intinya 4 sebenarnya. Ada white tea, ada green tea, ada black tea, sama ada oolong. Oke. Nah, oolong ini sifatnya semi oksidasi. Nah, di asosiasi, di Sila juga tentu khususnya, kita nggak mau menggunakan kata oolong. Kenapa? Karena itu udah spesifik pada menjurus satu branding tertentu. Which is apa? Oolong, Iya, ulung kan. oolong teh dari China. Yes. Yes, teh dari Taiwan. Gue pikir itu adalah jenis tanaman yang enggak. Akhirnya menjadi jenis tanaman. Oke. Setelah akhirnya ada klon khusus untuk membuat teh oolong itu. Iya. Oolong itu awalnya memang sebutan untuk teh yang dari Taiwan. Oke. Gitu. Taiwanese oolong semi oksidasi sebenarnya. Nah, jadi kalau Jenis apa itu? nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau Kalau white tea berarti cuma dikeringin doang. ya, petik kering langsung. Yes. Air dried, sun dried. Green tea petik dilayukan dulu sebentar, habis layu Dengan cara?
pakai hawa panas aja, bisa digelar aja, digelar aja gitu, hawa panas. And then difiksasi. Fiksasi itu kasih panas secara mendadak dan spontan, secara cepat. Bisa di steam, bisa disangrai, bisa dikukus juga. Bisa pilih. Intinya fiksasi dulu supaya dia ngikat si nutrisi dalamnya. Baru di shaping. Di shaping bisa digelang, bisa digulung, bisa di-twist macam gitu. Lalu dikeringkan. Nah, black tea sebaliknya dipetik, dilayukan, habis itu di shaping dulu. Bukan difiksasi. Lawan dari kata fiksasi itu adalah oksidasi. Jadi dia akhirnya digulung, dirusak lah tehnya, daun tehnya, terus keluar enzimnya. Enzim itu yang dibiarkan terpapar udara. Dia teroksidasi. Nah itu akhirnya teroksidasi, warna daun tehnya menggelap, baru dikeringkan. Nah, baru dipanasi. Baru dikeringkan, dipanasin. Nah kalau yang semi oksidasi atau ulong tadi, jadi proses yang kalau black tea kita bilang 100% oksidasinya, dia paruan. Ada 50%, ada yang 75%, ada yang mungkin 30%. Jadi mainnya di oxidation levelnya. Gitu. Itu adalah jenis-jenis teh. Dan nanti akan turun jadi jenis teh. Makanya kayak itu. Semi oksidasi ini makanya turunannya karena yang menemukan awalnya dari Taiwan itu. Jadi dibuatlah nanti ada grading lagi ulong itu. Ada light ulong, ada medium ulong, ada dark ulong. Iya. Iya. Ya, makanya itu semi oksidasi, itu oxidation level aja. Nah, gua di Sila karena kita pengen mengindonesiakan teh Indonesia, istilah itu kita nggak pakai. Kita pakai istilahnya yellow tea sama red tea. Karena warnanya akan terbagi begitu juga, anyway, gitu. Supaya memudahkan konsumen kita untuk tahu mana teh itu. Kan beragam warna tuh dari daun yang sama nih. Tehnya bisa beragam warna seperti ini. Dari daun yang sama? Iya, daun teh. Tapi dari daerah yang beda, tapi dari pohon teh, daun teh gitu. Warnanya dari teh itu sendiri, olahnya beda. Pertanyaan, mungkin pertanyaan bodoh. Kan misalnya ada English breakfast, ada Earl Grey, ya kan? Itu jenis pohonnya beda kan? Sama. Hah? Jenis pohonnya sama. Cara pengolahannya aja berarti yang beda. Dia kalau English breakfast adalah campuran teh hitam dari berbagai negara dijadikan satu di Inggris, jadinya English breakfast. Dengan karakter yang diinginkan oleh. Dia ngeracik lah sama kayak kopi, ada signature house blendnya lah. Iya betul. Gitu. Tapi karena udah saking terkenalnya aja, jadi udah sampai jadi nama produknya gitu kan. English breakfast. Kalau Earl Grey? Earl Grey, si teh hitam tadi, yang mungkin bahannya sama dengan yang English breakfast, tapi ditambahin namanya bergamot oil. Ditemukan oleh namanya Earl Grey namanya. Seorang pimpinan desa namanya Earl Grey. Earl itu pimpinan ya. Masalah aslinya Earl kalau salah, tapi Earl Grey itu nama orang, Grey itu nama orang yang menemukan itu. Jadi kayak teh melati juga sama. Jadi daun teh kasih oil. Jadi yang menentukan nama-nama teh itu adalah sebenarnya lebih ke prosesnya ya daripada jenis tanamannya itu sendiri. Benar gak? Iya. Itu ya ada juga kayak ini ya kan silver needle ya pasti beda. Beda gak sih? Sama, daun tehnya sama. Pohon tehnya sama. Pohon teh. Maksud gua kan kalau kopi kan ada pohon arabica, pohon robusta, pohon panama. Di teh ada 2. Oh, cuma 2. Camellia sinensis varietas sinensis, Camellia sinensis varietas assamica. Itu namanya kultivar tapi. Tapi berarti pohonnya sama. Cara prosesnya aja yang bikin beda tuh. Iya. Bener gak? Iya, betul. Jadi misalnya dari Camellia sinensis yang ini bisa jadi white, green sama black. Nah, itu lu olah lagi. Assamica juga white, green sama black. Nah, terus apa ya? Berarti bener dong prosesnya dong. Iya, kalau prosesnya. Lu bikin yang black, lu tambahin bergamot oil jadi Earl Grey, lu blend itu jadi blend. Jadi itu jadinya maksudnya nanti product creation. Product creation. Yes. Begitu. Baru kebayang. Gua pikir yang beda adalah tanamannya. Enggak, tanamannya sama. Teh ya teh. Itu kalian pasti juga baru tahu gitu kan. Nih sebelum dingin lagi, Bro. Dingin ya. Ini ini Golden Jet kita terakirin aja nanti. Nah, ini masih panas. Sebenarnya gue dari tuang, cuman memang bagusnya sih diminumnya pas lagi panas-panas banget gitu. Cuma ini agak adem, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin coba divisualisasikan. Ini teh apa? Ini putih wangi namanya. Putih wangi. Ya, boleh diambil. Sip. Biasanya, iya.
Ini black tea tapi ditambah dengan daun jeruk sama bunga-bunga. Oh, it's a blend berarti. It's a blend ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dia masih panas tuh enak kita sebelum minum teh itu genggam dulu terus kita puter di telapak tangan. Karena gini, nanti bedain antara minum dan menikmati. Nah, yang kita lakukan sekarang kan menikmati. Bukan minum doang gitu ya. Kalau minum kan haus ya. Kalau menikmati kita resapi semua manfaat dan rasa dari si tehnya. Nah, cara kita menikmati itu adalah kita harus satu frekuensi dulu sama tehnya melalui suhu. Biasanya suhu tehnya itu sendiri. Kalau kita terlalu panas, lidah kita kebakar. Betul. Ya kan? Habis itu nggak minum lagi. Kalau misalnya terlalu dingin, nggak enak lagi. Nah, biasanya kita lakukan ini untuk menyeimbangkan suhu badan kita dengan suhu tehnya. Oke. Nah, biasanya kalau ini masih panas, itu biasanya kita akan usap-usap badan nih. Usap-usap tangan kayak gini nih. Ya. Oke. Ya. Udah sampai panas. Usap-usap. Baik lagi. Kayak gini. Yes. Nah, kalau panas sih banget, enak banget sih. Nanti kita coba ya. Nah, terus kalau masih kurang bisa tempel di sini biasanya. Ya, untuk di relaksasi lah, untuk pijit gitu ya. Biasanya kalau di Sunda ini pakai untuk pijit kalau masuk angin ya. Di antara telunjuk sama jempol ini nih, ya, ditempel-tempelin. Nah, kalau misalkan masih kurang, masih capek dan kita mau lebih resap lagi, biasanya kita tempelkan di C-nya otak kita, itu ada di antara alis, di atas hidung, dekat mata, tengah-tengah, seperti ini. Oke, ini baru nih. Ya. Di C-nya otak kita, ya. Panas hangatnya itu nanti langsung nyebar gitu ya. Kalau ini lebih panas lagi lebih enak lagi Mas gitu ya. Nah, baru guys. Ya. Nah, ini bantu kita juga selain daripada suhu tadi kita dapat ya tubuhnya, kita membantu tenang juga. Sebenarnya menikmati itu poin pertama adalah jeda. Kita nggak mikirin yang lain, kita fokus sama apa yang mau kita nikmatin gitu. Khusyuk lah, ibadahnya khusyuk lah kalau orang. Jadi kayak ngeteh itu kayak ibadah. Nah, kalau sudah baru kita tangkap aromanya seperti ini dengan tangan, kayak gini, cium dari sela-sela jempol. Oke. Baru terasa aromanya. Yeah. And then setelah itu baru kita berkenalan dulu dengan rasanya. PDKT dulu, jangan langsung sosor ya, gitu. Sedikit kita basahin bibir dan lidah kita dikit aja, kayak gitu. Nah, kalau sendiri bisa langsung dimulai diseruput. Kalau di kita nggak apa-apa bunyi. Biasanya kalau di China tuh semakin tinggi, semakin keras seruputannya semakin menghormati yang bikin. Ya. Terus kalau kita seruput sebelum ditelan diputar dulu di mulut, baru ditelan. Kayak minum wine. Nah, kalau lagi berdua kita cheers dulu Mas. Nah, seruput baru ditelan. Gimana rasanya? Langsung tenang ya? Diam, langsung tenang. Kayak iya, teh tuh image-nya lebih buat relax and take a break. Kalau kopi tuh buat let's go. Biasanya image-nya. Very nice, a bit floral. Yang gua rasain pertama itu sepetnya lebih sepet daripada teh-teh biasa. Ya kan dia lebih keluar aja semuanya lebih Ini nggak pakai gula loh ya? Highlight. Ya enggak. Dan ada slightly sweet yes. Terakhirnya. Padahal tidak pakai gula. Ini blend. Dari black tea dicampur daun jeruk, terus ditambahkan ini blendnya. Ada lavender. Iya, ada bunga mawar. Oke. Nah. Semua dari Indonesia. Tehnya dari Indonesia pasti. Tehnya kalau yang kayak Indonesia. Bunga mawar sama lavender kita belum bisa bikin kan. Yang quality bagus. Jadi kita masih import yang itu. Cuma inilah cara kita bisa angkat values dia. Gitu. Betul. Dengan racikan-racikan yang ragam ini nih. Kalau gue sebenarnya udah punya ratusan sih. Cuman ini yang kita promote duluan untuk dijadikan pilihan. Bagaimana reaksi si petani-petani ini begitu lu masuk dengan ide lu ini ngajarin cara mereka processing, beli dengan harga yang lebih tinggi, mereka langsung happy atau mereka kayak lu ngeribetin hidup gua aja lu? Itu. Yang kedua. Padahal kita membantu nih. Iya. Tahu nggak Mas? Jadi perjuangan yang paling sulit adalah berbicara dengan petani. Iya. Yes. Iya. Beda approachmentnya beda. Beda, dimensinya beda. Bahasanya juga pasti beda. Bahasa beda. Mereka nggak ngerti. Ya. Karena belum pernah ke-expose dengan itu. Satu ini kan? Sih, isunya adalah mereka udah terlalu banyak ketipu. Iya.
Iya, Itu aja sih sebenarnya. Itu benar sih. Itu Udah aja. Jadi kepahitan duluan. Lu mau ngapain Mau nih? ngapain gitu. nih? Iya. Dia curiga duluan pasti. Gitu. Iya. Tahu nggak? Jadi gini, bahkan gini, kecurigaan itu isunya bukan hanya tentang kita bantu mereka nih, tapi orang sekitar mereka. Kalau di satu orang yang kita bantu, kita harus bantu semua warga. Kalau enggak dia akan warga yang lain yang nggak dibantu, itu akan mempersulit hidup yang warga yang kita pilih nih. Oh, kesenjangan sosial lah. Bukan ya. Iri hati. Yes, Iya. itu lagi penyakitnya. So apa yang kita lakukan? Ya kita harus ketemu dengan siapa pimpinan desanya, siapa ini ngobrol. Nah tapi kalau pimpinan desanya nggak Nggak mau. ya susah, udah nggak bisa terbuka. Akhirnya kita mainnya kucing-kucingan jadinya, gitu. Baik, untungnya teknologi udah masuk ke desanya, jadi bisa WA, segala macam caranya begini kita kasih tahu. Tapi kan hitungannya kan si petaninya ini dan juga buruh taninya dan mungkin perekonomian desanya itu bisa berkembang dong kalau the value-nya ini naik kan, gitu kan? Siapa yang peduli? Ini aja sampai sekarang itu petani kita yang Bu Surati di Menoreh itu banyak diberikan kesulitan setelah ketemu kita. Tapi mungkin begitu ada hasilnya, mungkin mau nih ikut-ikutan toh. Sama aja. Yang akan ikut adalah orang yang bisa berbesar hati menerima Bu Surati sebagai nakoda mereka gitu misalnya, atau leadnya mereka, atau PIC-nya dari kita gitu. Tapi kan lu beli dengan harga yang lebih tinggi dong. Yes. Iya, mestinya kenapa pada nggak mau ikut? Bagi mereka lebih ribet, pride mungkin. Iya. Tidak suka perubahan. Mungkin. Satu itu, yang kedua, kenapa dia yang dipilih, kenapa bukan gue? Agak sulit sih gue jadinya. Jadi challenge-nya itu. Tapi nggak semua gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang udah petani yang kalau mapan, sebenarnya kalau petani mapan yang konsep bisnisnya udah jalan, dia bisa ngikut dengan mudah. Tapi kalau petani yang memang kita bantu sampai pelosok, emang begitu isunya, gitu. Nah, akhirnya gini, kita tuh banyak invest di awal itu bagi petani gini, dia nggak peduli visi misi kita, yang penting lu beli. Ya, dia nggak peduli visi misi kita. Yang betul. Yang penting lu beli dan dengan harga yang lu janjikan, gitu. Sekian. Produk itu jelek, gagal, kita tetap tanggung mas, gitu. Jadi kita tetap beli, walaupun kita nggak bisa jual. Jadi kita invest untuk R&D-nya, gitu. Tapi kita bilang ke dia, kita jamin, saya akan selalu beli dari kamu. Petiklah daun nomor 1, 2, 3 ini, olah seperti ini. Tapi kan saya nggak ngerti bu, saya nggak ngerti mas. Kita bantu kok, kita percayakan dia. Ya akhirnya olah. Dan nggak selalu hasilnya bagus, tetap kita beli. Tapi apakah dari tahun bertahun improve? 2 tahun dia baru bisa. Bikin teh yang kita mau, gitu. Gila. Mulia sekali. Bagian itu kayak kita rasa capek juga, ada tapi kerja sosialnya juga. Makanya kita bilangnya sociopreneur juga. Kita bukan. Tapi pasti rewarding lah. Pasti rewarding. Nah, akhirnya dengan apa yang kita lakukan itu kan kita jadikan itu juga sebagai konten ya. Dia kita apa ibaratnya bukan di kontenin, tapi jadi bahan untuk kita cerita ke orang. Seperti sekarang saya ceritakan jadi bahan tuh. Setidaknya orang ngerti perjuangan kita nih. Kita melalui itu loh, gitu. Ada kok sosoknya. Kalau mau ketemu langsung sama petaninya dia bisa akan ceritakan hal yang sama dengan apa yang saya cerita. Lo harus ada petaninya yang ngiter ngomong sama petaninya, bro. Iya. Nah dan akhirnya karena ibu ini, saya bilang Bu Surati karena salah satu project kita yang sukses ya dengan beliau gitu ya. Akhirnya dia sekarang mengayomi petani-petani lain. Iya, bagus lah. Jadi gitu pelan-pelan tapi mas, nggak bisa langsung kayak itu kita butuh stok sekian bu. Bentar ya mas, yang di sini orangnya belum mau ngasih. Ya emang harus pelan-pelan sih. Tapi itu good thing sih. Kayak misalnya orang jualan alat-alat dapur aja, akhirnya hire zaman sekarang tuh chef yang jadi salesnya. Karena dia tahu cara pakainya dan bahasanya udah nyambung gitu kan. Kadang kalau petani sama pebisnis belum tentu nyambung tuh gitu. Coba ini mas, yang Golden Jet nih. Ini agak nyampur dikit nggak apa ya? Mungkin dibelas dulu dikit. Ini black tea yang mahalnya, yang paling pucuk. Ini nggak ada campur apapun, cuman teh. Black tea. Iya. Namanya apa sorry? Golden Jet. Oh ini enak. Lidahnya mahal. Tahu mana yang enak. Smooth. Jauh lebih smooth. Chocolatey nggak? Ya. Sweet, chocolatey, sedikit karamel. Yang utama tuh bodinya. Beda banget sama minum teh hitam biasa. Yes. Betul. Sama kayak wine ya. Bodinya
lebih bagus, lebih mahal. Teh hitam termahal. Teh hitam termahal. Harganya sama yang Silver Needle tadi. Oke, which is berapa harganya? 3,5 juta sekilo. 3,5. Oke. Tapi worth it loh, worth it kok. Lah pasti worth it. Enggak, dulu waktu mulai podcast ini lah, track back 5 tahun. Gue tuh bukan orang yang ribet kalau ngopi. Yang penting kopi. Gue nggak suka manis. Yang penting kopi pahit. Udah selesai. Tapi gara-gara gue ngobrol sama orang-orang kopi banyak, diajarin nih begini. Lama-lama gue jadi ribet lidah gue. Gue maunya ini. Oh ini mulai nih teh nih ya. Ini teh habis ini nggak bisa lagi teh biasa. Habis ini nggak bisa. Banyak teman gue yang kesel juga gue gitu. Gara-gara lu kasih teh sila gue nggak bisa ngeteh yang biasa nih. Iya, jadi ribet teh lidahnya gitu kan. Wow. Kalau pertanyaan, kalau teh China ada yang rasanya smoky. Ya. Lasang Sucong. Ya. Itu contohnya. Itu dijadiin koktail enak banget. Iya. Itu diapain? Diasap daunnya. Iya. Jadi itu kan proses pengeringan kan banyak macamnya. Oke, salah satunya adalah diasap. Dengan sama kayak kita bikin rendang lah. Rendang kan pakai kayu bakar sama rendang dimasak kompor gas beda. Oke. Terus kalau di China lagi ada pu'er yang bisa di-aging bahkan ratusan tahun. Yes, itu namanya post fermented tea. Jadi dia sistemnya aging kayak wine gitu, memang dikemas, dibungkus dengan rapi. Itu mahal banget. Iya, itu beberapa pu'er ada yang benar, ada yang nggak benar ya. Iya. Nanti ketemunya yang mana ya? Sama juga kalau kita ketemu maca tuh ada maca yang benar, ada maca-macaan gitu. Macaci. Ya kan? Jadi itu nanti banyak macamnya. Nah, kalau pu'er yang benar ya dia bisa di-aging bentukannya batu gitu modelnya kayak piringan atau kayak bata juga ada. Terus kita punya tuh. Maca kan lagi tren. Ya. Maca lagi tren somehow ya. Again harus tahu mana yang benar, mana yang enggak. Soalnya sepengetahuan gua yang very limited ini soal Japanese product, maca itu yang asli mahal. Ceremonial maca itu mahal banget. Iya. Banget. Kalau yang benar-benar asli gitu kan. Dan gue juga baru tahu kalau orang pesan ocha aja itu ya itu nggak ada, itu air mayoritas gitu. Cuma mau gue kasih tahu nggak gimana cara bedain teh yang benar sama nggak benar? Mau dong. Nah, jadi kita kalau misalkan di pasaran lah ketemu banyak teh, langsung aja perhatiin tehnya itu seperti apa. Nah, kita tahu belajar tadi teh itu yang benar daun paling atas. Daun paling atas berarti daunnya yang banyak, bukan batangnya. Jadi sebenarnya di teh juga yang bermanfaat bagus dibuat tubuh itu daunnya, bukan batangnya. Daun itu tinggi antioksidan, batang dan daun tua itu tinggi tanin. Tanin ini yang sifatnya A vitamin. Ya. Nah, yang A vitamin ini makanya banyak mitos anak kecil nggak boleh minum teh, orang sakit nggak boleh minum teh ketika lagi proses pengobatan segala macamnya. Iya, karena itu tanin. Apapun yang masuk jadi netral katanya. Enggak. Kalau di keluarga gua bilangnya gitu. Dibilangnya itu ini menghambat penyerapannya. Terutama zat besi. Iya. Gitu. Makanya kalau anak kecil kalau minum teh dia bilangnya jangan minum teh nanti nggak tumbuh. Jadi minum teh umur 6 tahun aja nanti segala macam. Oh gitu. Padahal sebenarnya tadi nggak lengkap. Harusnya anak kecil itu nggak boleh minum teh jelek. Anak saya umur 1 tahun udah minum teh white tea tapi yang low kafeinnya, less kafein. Nah, cara bedanya adalah dari daun teh itu. Ini kita ngomong premium tea dan common tea. Ini common tea yang biasa kan, yang ditemukan di pasaran? Iya, betul. Nih, kalau ketemu di teh-teh, aduh gitulah intinya ya. Di luar sana merek yang berbagai macam. Ini common tea. Ini low grade tea, yang common di sini. Iya, low grade tea. Saya tuh bilangnya kalau common tea nggak pengen orang tuh lihat common tea itu jelek gitu. Tapi intinya ini teh jelek lah. Ini kan bisa dilihat sendiri daunnya yang mana. Ada batangnya. Iya. Terus daunnya juga, ini kalau daunnya tuh kayak kelihatan banget sih daun jelek gitu. Keringnya nggak bagus gitu. Ini juga banyak batangnya. Iya, nah kalau yang daunnya benar ini daun teh yang benar, nggak ada batangnya. Ini specialty grade tadi. Daun 1, 2, dan 3. Gelapnya juga. Gelapnya beda. Ini kalau gelap yang daun yang common tea gelapnya kan campur-campur tuh. Ada yang coklat, ada yang terlalu gelap. Kalau ini rata. Betul. Karena daunnya sama-sama muda rata. Semua. Kalau ini daunnya kalau daun tua itu lebih sulit gelap karena beda teksturnya dia kan. Dengan panasnya sama dia akan mencoklat gitu. Kalau ini enggak, dia sama-sama ini gelap. Lebih gelap, kalau ini lebih ke coklat. Iya. Tua. Gitu ya. Terus berikutnya kalau dia sudah menjadi hancuran kayak gini,
Nah, lihat aja kalau warnanya terang sendiri itu banyak kandungan kayunya. Iya, ini campur-campur. Ada terang kan kayak serbuk kayu. Iya, tapi biasanya begini bro, emang teh yang dipakai di restoran-restoran kan. Itu yang grade Iya, ini. dipakai biasa ini. Ada grade yang bagus nih. Heeh. Tapi lihat deh, ini brand premium dari luar negeri. Ya. Masih ada dikit, ya kan? Ada homogen coklatnya oke. Heeh. Warnanya oke, tapi ada putih-putih lihat. Iya. Itu essence. Oh. Itu granul essence yang memberikan rasa. Oh. Gitu. Oke, baru tahu nih. Wah. Nah, kita di Artisan, ini makanya saya bilang tadi, kenapa akhirnya balik lagi ke Artisan nih? Secara produk spesifikasinya mesti jelas. Satu, teh Artisan mesti harus menggunakan quality premium ke atas. Itu syarat pertama. Yang kedua, dia tidak boleh menggunakan flavor atau essence. Karena yang kita jual adalah tehnya, bukan essence-nya. Yang berikutnya adalah karena kita fokusnya adalah promosi teh, bukan promosi essence. Iya dong. Gitu. Nah, sama menjaga juga supaya petani-petani juga berlomba-lomba untuk memberikan Teh yang terbaik. teh yang terbaik. Yes. Makanya Artisan harusnya seperti itu. Masalahnya sekarang ketika kita promote Artisan, ada yang muncul artisan-artisan yang baru. Lihatnya adalah teh yang dicampur-campur. Kalau teh dicampur-campur teh Artisan tuh, gitu. Iya. Itu yang kita sedang fight lah untuk. Ya emang artisan ini kan overuse word. Artisan ini dijadiin promosi, Iya. alat promosi untuk supaya jadi mahal dan Iya. kesannya premium. Iya. Ya balik lagi brandnya premium bukan berarti produknya premium kan banyak. Nah, ini yang bagus nih black tea-nya, yang brokennya kayak gini. Gitu, nggak ada campuran lain. Gila, lu bilang essence gue jadi serem bro, gue itu kayak wah. Ya, ini nggak ada putih-putih sama sekali, warnanya sama. Rata, yes. Pun kalau ada yang gelapnya agak terang itu dikit banget dan gelapnya hampir rata, itu batang muda atau daun pangkal daun lah gitu bilangnya. Gitu. Nah, sebenarnya baik lagi Mas. Terus kalau misalnya kita pakai teh ini mahal dong. Sebenarnya enggak. Mahal mungkin sedikit lebih mahal tapi nggak akan bikin boncos. Kenapa? Dengan daun teh yang lebih bagus, kita makainya sedikit. Makanya lebih sedikit. Iya, karena rasanya tebal kan, bodinya bagus kan. Kalau yang daun bawah, kita makainya banyak, rasanya juga akan watery, akan teksturnya nggak akan body gitu, akan lemah. Nah, pertanyaan lagi, kita ngomongin teh yang low grade. Kok bisa beda merek, beda rasa juga, beda wangi? Beda merek, beda rasa, tapi sama-sama teh hitam. Iya. Karena dari kebunnya beda. Oke. Tetap dari kebunnya beda. Tanamannya aja. Nah, berikutnya kan kalau kadang kala dari setiap perusahaan pasti mau bikin signature sendiri. Betul. Intinya kalau bikin signature sendiri, mereka akan gabungkan dari berbagai macam kebun dan bikin itu sebagai standar. Blendnya mereka. Gitu kan. Okay. Makanya kalau English Breakfast pasti menuju ke satu brand yang udah terkenal di Inggris. English Breakfastnya dia ini. Iya. Ditwist sedikit. Nah, supaya ada karakter yang kita mau bawa. Gitu. Menarik. Kalau chai gimana? Chai. Nah, kalau chai dia nggak ada kandungan teh. Hah? Ya, nggak ada bahan tehnya. Chai itu kan cuman kapula garam, kayu manis. Itu tizan tadi. Tizan harusnya. Oh, itu racikan tizan dari itu. India kan? Iya, Chai soalnya India kan? India kan identik dengan chai Iya, kan. itu nggak ada. Itu kayak bunga lawang, kapulaga, green cardamom, kayu manis. Dijadiin powder, diseduh. Bisa nggak powder? Powder itu hanya memudahkan aja sih. Itu format aja kan. Gitu. Biasa kan, soalnya gue ke India, nggak ada yang ngopi di India, semua ngeteh chai. Chai. Iya. Nggak ada tehnya tapi. Itu, oke. Nah, di kita ada bikin formatnya kayak gini nih, kayak chai katulistiwa namanya. Chai Boleh dibuka aja. Mau buka ya? Ya. Nah, ini buat kita bikin teh susu. Nah, jadi bahan tea mocktail. Nah, nanti kalau mau bikin tea mocktail itu akan beda Mas. Jangan pakai bahan yang ini. Mahal. Kemahalan. Iya. Kedua, rasanya akan kalah dengan sirup. Oh ya, sayang. Ya, makanya kalau di tea mocktail kita sarankan jangan pakai yang specialty tea, pakai yang premium grade supaya lebih bold rasanya, supaya karakter tehnya masih bertahan. Enak. Ini yang orange apa ya? Itu kayu secang. Nah, itu bikin warnanya jadi merah, bagus, Iya, cantik jadi gitu. Nah, ini kita bikin namanya chai katulistiwa, adaptasi dari si chai itu, karena banyak yang nanya, udah tahu chai nggak, ada chai nggak gitu. Oke. Teh apa sih yang paling populer kalau di Indonesia? Kalau ngomongin artisan tea begini, yang orang paling cari apa? Di Indonesia, artisan tea,
Masih belum sih, masih belum banyak yang ngerti juga sih anyway. Cuman sekarang tuh yang paling udah terkenal tuh Silver Needle, white tea. Oke, Itu yang Silver kayak Needle ya? oh teh Silver Needle artisan tuh itu benar gitu. Oke. Sama orang nyarinya ya teh rasa buah. Kayak best selling produk lu apa? Oh ini si 5 ini. Jadi 5 ada ini. yang Ada yang kasmaran kasmaran pertama, itu green tea pandan. aromatic pandan, Yeah. sweet vegetal, sweet smooth finish. Teh hijau Yes. dengan pandan Ya. dan ragam bunga. Ya. Ini boleh gua Boleh buka. Nih, silakan. Boleh sekali. Oh ini nih. Oh, Sorry. Ya. Oh beneran hijau ya? Iya. Karena pandan ya? Iya. Aduh, enak, Enak banget ya. enak. Ini Kayak enak. pandan cake gitu ya. Iya. Apalagi ini ada nih Sandung Senja. Senandung senja, Ini orange black tea. orange black tea. Jadi nggak perlu lagi pakai flavor mau dapat gitu karena udah ada teknologi namanya dehydrator. Yes. Semangat pagi. Smart pagi itu kayak gantinya English breakfast lah. Gitu. Oke, tea mocktail. Tea mocktail. Ini semuanya dikeluarin sekalian. Oh, yang chai latte-nya juga, creamy chai latte-nya. Sama tea wine-nya langsung aja keluar biar enggak ini. Prime black. Gua amazed banget sama yang orange itu sih. Ini Stay Fit Green. Yang green tea ginger, lemongrass. Ini jeda yang best seller kita nomor 1. Jeda. Ya. Number 1 best seller. Tea osmanthus, lavender, butterfly, French rose, chamomile. Oke. Lebih ke Mirip Earl Grey. Sedikit. Baunya. aromanya. Aromanya. Gua ngomongin aroma. Chamomile kali. Iya. Iya. It's because ada chamomile sama lavendernya juga gitu. Dan ini pakai Silver Needle. Nah ini biasanya buat anti insomnia tuh. Jadi buat sebelum tidur. Sebelum tidur ngeteh. Mm-mm. Gue malah gak bisa tidur bro. Karena minum tehnya beda Oke. gitu. Stay Fit Green. Bener gak sih katanya green tea Ya. itu bisa membantu mencegah cancer? Yes. Membantu mencegah kanker ya. Minum rutin dan minum Rutin, dengan ya. dosis ya. Dengan dosis bagus ya. Ginger. Sebenarnya akan lebih bagus tuh white tea jelas gitu dengan kualitasnya bagus. Tapi karena white tea kan terlalu mahal ya untuk jadi perawatan ya. Jadi green tea jadi pilihan. Oke. Tea mocktail. Nanti kita bahas yang kanker ya. Nah ini namanya beer tea. Beer tea. Iya. Kalau orang nggak mau terlalu menggunakan bahasa yang non halal, kita bilangnya lemon burst. Lemon burst. Okay. Silakan diambil. Ya, ini kayak bir ya. Cheers, man. Cheers. Nah. Looks like beer. Shaken ya. Oh. Very nice. Nggak kayak tea mocktail pada umumnya yang tehnya terakhir doang gitu. Itu. Ini Makanya kayak emang minum teh. iya. Very nice. Makanya kita akan sajikan berbeda banget dengan tampilan beda, rasa beda. Karena udah bener bikin teh mocktailnya. Selama ini bikinnya Iya. sirup mocktail ada tehnya gitu. Iya tadi lu bilang mau nyajiin tea mocktail tuh gue rada skeptis tapi now I know. Nice. Wow, enak. Apa aja bahannya ini? Ini cuman teh kayu manis, black tea dengan kayu manis sama sirup lemon dan sedikit soda. Sedikit aja. Gitu. Hanya untuk dapat fizzy-fizzy-nya. Oke, next. Next. Mau bilas air putih dulu? Boleh. Nah, silakan. Nah, ini ada teknik minumnya, Mas. Ini apa dulu? Ini cuma aroma ya. Ini creamy chai latte namanya. Ya. Dibakar ya? Dibakar di kayak apa namanya? Brulee. Brulee, yes. Nah, ini bahannya tadi chai katulistiwa. Kita masak dengan susu fresh milk. Oke. Kita masak dengan suhu nggak terlalu tinggi supaya lemaknya nggak pecah. And then kita combine dengan gula aren dan whipped cream di atasnya ditambah bunga lawang yang dibakar di atasnya. Di swirl dulu. Biar rata. Ya. Ya. Adukannya yang kalau udah kontrol adukannya itu udah bagus, baru kita cium dikit, langsung minum. Oke. Milk tea tapi ada sepetnya. Nice. Not too sweet, No. ya, dan easy to drink, and classy. Nggak sama kayak teh susu boba-boba yang No. No. Beda dong. uh, Beda. Dan tehnya tuh beneran ke highlight. You know it's tea Yeah. based drink gitu. ya. Minum boba mana tahu tehnya. Apa ya kan? Last one, let's see. Ya jadi biasanya kita kalau di kafe kita saja memang di bottle wine supaya
suasananya lebih winey lah, lebih oke. elegan gitu. Nah ini biasanya kita yang satuan untuk dikirim ke klien aja. Oh, Red the 5. Red the 5, this one Blue Samudra. So let's try. Terus minumnya pakai gelas champagne. Oke. Yeah. Ini apa men? Ini kita Lu sebutnya apa ini? kita bikinnya sebenarnya kita tim mocktail juga tapi kombucha base. Oke. Nah, jadi kombucha kan probiotik tea ya. Dan yang ngasih rasa fizzy, ngasih sparkling ganti soda ini. Terus kita tambahin dengan konsentrat dari Stay Fit ini. Dari ginger lemon ya, Stay Fit green tea ginger. And then kita tembak soda sama sirup. Okay. Cheers lagi. Cheers lagi. Iya. Langsung terdiam. Iya, kayak kombucha. Iya. Lebih wangi lagi aja tapi lebih kompleks rasanya. Nah, di kita karena kita fokusnya ke B2B, kita pengen banyak teman-teman mau usaha teh. Ini kita ajarkan semua menu ini. Basicnya kita ajarin juga bagaimana cara bikin tim mocktail. Product development-nya kita ajarin juga. Nah, bisa mereka secara mandiri untuk milih bahan mana yang pakai mana, bahan apa lagi yang mereka mau tambahkan itu mereka bisa mandiri. Makanya kita nggak bilang kombuchanya karena ini nggak 100% kombucha. Kita punya kombuchanya sendiri nanti. Jadi mereka bisa pakai kombucha kita sebagai apa namanya fillernya, mixernya gitu. Gantiin cola, gantiin soda lah gitu. Very nice man and creative at the same time. Jadi sekali lagi guys, kalau kalian inspired pengen ada ini produk-produk yang tadi mocktailnya itu bisa training juga ya, bisa datang dan training juga. Kita ada namanya di Bogor Rumah Teh Indonesia. Oke, bisa ke sana. Itu galeri inovasi edukasi, ada barnya di sana, ada meja panjang juga, tehnya lengkap di sana, displaynya di sana lengkap. Mungkin Mas Ray kita bisa undang lah. Boleh, datang boleh. itu ngeteh di sana. Misalnya, oke, gue ada bar, cocktail bar, namanya Bura-Bura di dekat Kemang. Gue mau ada tea base cocktail nih. Koktail ya? Koktail. Bisa. Gue mainnya koktail. Bisa. Itu ya gue bisa kontak Sila. Yes. Terus develop bareng dong. Asal gue ngambil tehnya dari kalian. Yes. Oke. Yes. That's nice. Yes. Makanya kita tuh lebih banyak tuh sebenarnya as a consultant, not as only the supplier. Iya. Gitu. Jadi harus begitu sih. Jadi lebih cepat aja edukasinya gitu kan. Boleh. Di Bura-Bura. Approve ya? Approve. Thank you. Approve. Very nice. Karena one of the best cocktail yang gue nyoba tuh itu dari Lapsang Sucong tadi yang gue bilang. Itu gila gue nyobain enak banget. Nah gue tertarik ada selection of tea based cocktail lah di Bura-Bura. Yeah. We love to boleh explore nanti kita mainkan guys. Stay tune. Oke, balik lagi. Sebelum kita masuk ke ini ya, ke pertanyaan dari listener yang tadi cancer tadi. Jadi saya baca penelitian, ada juga videonya bisa dicari TEDx ya. TEDx bahas tentang green tea dengan anti-angiogenesis. Angiogenesis adalah proses di mana tubuh kita, semua di kita ini kan punya sel kanker ya. Angiogenesis adalah proses tubuh memberikan nutrisi atau makanan ke sel kanker. Iya. Gitu. Nah, teh itu punya kandungan polifenol sama katekinnya itu, EGCG, epigalon katekin galat, itu menghambat proses pemberian nutrisi itu, makanya disebut anti-angiogenesis. Sehingga dengan minum teh kita bisa membantu untuk sel kankernya tidak membesar. Teh apa aja atau khusus soalnya green tea? Biasanya sih sebenarnya gini, yang tinggi antioksidan, biasanya white tea. Oke, yang paling tinggi. Tapi mahal banget. Tapi mahal. Green tea yang lebih mudah untuk minum juga. Iya, yang lebih make sense dan safe juga di kantong gitu. Iya, tapi cari teh yang benar. Teh yang benar gitu. Enggak semua green tea itu benar. Oke. Ya, semoga podcast ini guys bisa menjadi inspirasi dan juga ngingetin kalian kali ya. Jadi kalau mau minum teh cari yang proper, bener teh biar kan menyehatkan badan, terus udah bayar juga, ya make sure yang bener lah, yang beneran dan efeknya jelas gitu kan. Karena ya seinget gue teh diminum pertama ya karena itu kan herbalnya itu kan, medisinalnya itu, right? Bahkan ketika pertama kali teh ditemukan legendanya nih di zaman Cina 2737 sebelum Masehi oleh Kaisar Shennong, seorang herbalis pada masanya, secara gue, itu sebagai tanaman obat. Iya. Tanaman obat baru dari
Inggris masuk. Iya gitu. Jadi enjoy everyday drink. Yes. Gitu, lifestyle drink. Yeah. You're amazing, man. Thank you. Masuk sekarang pertanyaan ke pertanyaan dari listener kita. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari abimantrana.n. Mitos atau fakta mengenai konsumsi teh untuk anak kecil ya. Tadi udah dibahas sedikit kan. Coba elaborasi. Jadi tadi balik lagi bahwa kandungan yang berbahaya bukan berbahaya. Kandungan yang berkontribusi untuk mitos itu adalah tanin. Tanin ini ada di semua tanaman dan di teh juga ada. Nah, di wine justru banyak banget. Iya gitu. Orang nyari malahan. Nah, si tanin ini kan sebenarnya kalau kita rasa-rasa itu rasa yang sepet-sepet itu. Rasa yang rasa-rasa sepet sepet itu bilangnya kan. Stay di lidah lu tuh ninggal gitu. Iya. Nah, itu di teh penyebarannya itu akan lebih banyak di daun tua dan batang. Gitu. Sedangkan di daun atas, daun paling pucuk itu lebih banyak kandungan antioksidannya. Antioksidan ini, paling atas paling bagus lah gitu. Nah, pelan-pelan ke bawah kandungan taninnya yang banyak bukan antioksidannya. Nah, tanin bagus buat tubuh dalam dosis yang tepat. Kalau dosis yang berlebihan, maka dia akan menjadi penghambat. Karena sifatnya adalah mengikat nutrisi tadi. Mengikat ngeblok malah gitu. Kalau sedikit dia bagus tuh ngikat, bantu kita menyerap nutrisinya. Tapi kalau kelebihan malah dia ngeblok sekali. Dia ngeblok semua. Awalnya cuma ngeblok sel buruk, nutrisi yang buruk, akhirnya ngeblok semua, nggak tahu teman, nggak tahu lawan, pokoknya boleh masuk gitu. Jadi keluarlah semua. Lu tadi cerita anak lu kasih teh. Teh white tea. Umur? 1 tahun. Gue baru punya anak soalnya. Ya, tapi juga dalam konteks yang jangan berlebihan ya, maksudnya kita minum paling dia cuma setengah gelas ini, mau nyicip-nyicip nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan sampai terlalu parno, nggak boleh teh sama sekali tuh anak gitu. Nah biasanya kita kalau anak tuh menghindari tanin, yang kedua adalah kafein. Nah kafein ini nanti lebih banyaknya di black tea. Nah untuk kafein nih, kafein teh itu lebih tinggi dibanding kafein kopi. Kalau kita bandingkan 1 gram lawan 1 gram lah. 1 kilo kopi dan 1 kilo teh lebih tinggi kafeinnya di teh. Nah, kafein itu hanya terlarut di suhu yang tinggi. Oke. Nah, konteksnya nanti akan ada 3. Kafein terkandung, kafein tersaji, dan kafein terlarut. Nah, kafein terkandung itu memang tinggi di teh dan mesti di black tea. Karena black tea yang diseduh dengan suhu yang tinggi. Karena beda teh, white, green, yellow, red, black itu beda suhu tuh. Semakin white semakin rendah, semakin black semakin tinggi. Makanya black tea akan rilis, kafeinnya akan rilis lebih banyak di black tea. Apalagi kalau misalnya dia tadi yang golden jet kita minum itu yang paling atas. Nah, karena kopi makanya 15-20 gram, maka kafein persajinya lebih tinggi kopi. Karena teh cuma pakai 2 gram sampai 3 gram maksimal. Oke. Nah, kafein terlarut karena suhu. Gitu. Dan karena durasi seduh. Kalau durasi seduhnya panjang, dibenemin aja tuh terus tehnya direndam, ya pasti kafeinnya akan keluar semua. Ya, karena gitu. Itu teh-teh di restoran tuh. Iya. Didiemin, bikin base-nya, ada pesanan baru kasih air. Nah itu yang akan nggak bisa tidur tuh. Tidur. Satu ngerusak juga sebenarnya. Tapi nggak tinggi juga kalau kafein itu, malah dikasih gula akhirnya kita ngantuk gitu. Kalau itu yang di warteg atau di restoran-restoran gitu. Nah ini yang dihindari sebenarnya. Nah memang akhirnya kalau mau amannya ya pada umur balita mungkin nggak apa-apa, nggak usah minum teh. Tapi mulai diajarin sedikit-sedikit lah. Tapi teh yang benar gitu, jangan teh yang biasa kita temukan sehari-hari, itu akan beda. Jadi ketika kita bahas teh artisan ini, specialty ini, mindset kita harus berubah dari teh yang biasa. Sama kayak kopi ada kopi di warkop, ada kopi di kafe. Ini teh beda sama teh yang di warteg dengan teh yang di kafe gitu. Sip. Oke, pertanyaan dari narasikopi.id. Cara paling mudah dan efektif menjelaskan ke masyarakat umum bedanya teh saset biasa dengan teh artisan ini. Ya tadi itu podcast kita, dikasih aja linknya. Kalau paling mudah gini, teh terbaik ada pada pucuknya. Diam aja, abis itu diam, abis itu bilang bukan yang itu. Iya, soalnya baru mau ngomong, kan ada brand yang namanya itu ya. Tapi bukannya itu maksudnya. Nah baru dijelasin nih, punya nih semuanya nih. Oke, lanjut dari Morningstar _ industri artisan teh kan bisa dibilang seperti anak tiri dibanding artisan kopi di Indonesia. Gimana sih cara Mas Reda buat ngasih brand awareness ke masa? Hey, kita juga ada loh, kita seseru dunia kopi kok. Iya, pertama
kalau saya sebenarnya fokusnya adalah edukasi. Niat kita juga buat jualan. Saya selalu niat saya nggak berniat untuk nyari customer. Iya. Saya datang atau Nggak bisa sih kalau misalnya lu bergerak di industri ini ya. Iya. Terus lu cuma fokus cari cuan doang. Iya, nggak bakal bisa, jalan. Nggak bakal jalan. Yes. Nggak bakal jalan. Iya, setuju. Jadi ke tim itu saya selalu bilang kita nggak punya sales, kita punya niat edukator. Nah, terserah nanti dirimu beli kita apa enggak, terserah. Karena kita kasih pilihan. Brand itu macam-macam loh ini. Nah, brand yang A seperti ini, brand B seperti ini, brand C ini. Pilih aja yang sesuai dengan marketmu, pilih. Karena bisnis is bisnis. Iya. Education is education. Saya nggak akan berhenti untuk menjelaskan teh yang benar itu seperti ini. Betul. Tapi kalau dirimu pakai ini buat bisnis nggak cocok juga ada yang nggak cocok dengan bisnis yang kayak gini. Iya, ya Gitu. udah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Kan kita udah kasih tahu ya. ya kita udah tahu gitu. Ya pilihanmu dan tergantung kebutuhanmu gitu. Betul. Nah, yang kedua kita hadir dengan pemahaman yang juga jelas, clear gitu. Dan harus satu bahasa. Makanya kita bikin asosiasi supaya bahasa kita tuh sama. Jangan sampai saya bilang A, teh artisan itu yang seperti ini, yang B bilang teh artisan itu yang seperti ini, yang C teh artisan itu yang seperti ini, boleh. Nah, bingung. Maka harus ada wadahnya yang memang punya ibaratnya apa ya? Standarisasi itu, bahasa, edukasi dan spesifikasi produknya. Nah, ini makanya di asosiasi kita udah punya kurikulumnya, Mas. Nanti ada namanya kurikulum tea barista. Gitu. Jadi yang pengerti, jadi ngerti teh. Iya. Kalau di wine kan ada wine sommelier, di tea juga ada tea sommelier. Iya. Gitu. Nanti ini yang lagi dikembangkan supaya SDM-nya dulu diperbanyak nih. Betul. Karena percuma tehnya udah bagus kita bikin, pas di bar rusak. Betul. Kopi suksesnya seperti itu saya lihat. Betul. Gitu bahwa mereka menyiapkan ekosistem. Iya. Nah itu yang harus kita bareng-bareng. Harus ditiru. Harus ditiru ya. Maksudnya kayak kopi tuh mengikuti banget dengan cara wine, ya kan, dengan adanya asosiasi udah pasti edukasi, kompetisi ya. Ya kan, standarnya, single originnya, itu sama mirip banget sama wine lah, yang wine lakukan dulu ratusan tahun yang lalu gitu. Ya teh juga bisa sih dengan cara itu gitu kan. Nah itu sih arti bikin kita sebenarnya sekarang dalam masa nggak mau bikin kompetisi sebenarnya. Sebenarnya. Tapi banyak aja yang minta gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bikin kompetisi, simply kita ini belum bisa lari, tapi dibikin kompetisi lari. Jalan aja syukur. Iya dong. Iya gak? Sedih tapi ya bener. Bener gak? Gitu maksudnya kalau kita jalan aja belum bisa, disuruh kompetisi lari kan malah kita jadinya kapok. Kompetisi tarkam aja dulu bro. Nah tarkam jadi yang kita lakukan adalah namanya itu kalau di teh itu namanya di asosiasi Artisan Tea Got Talent. Jadi kita kasih panggung siapapun yang sudah kita edukasi, ini pakem-pakemnya, lu manggung aja, gitu. Kita pilih tuh. Nah nanti kita pilih best performance, bukan juara 1, 2, 3. Best performance, best inovatif, best entertain atau semacam gitu. Intinya lebih kepada supaya orang suka dulu nih sama teh dan tahu dulu nih. Gitu. Siapa aja yang bisa join asosiasi teh ini? Semua yang gini. Jadi untungnya kita nggak buat teh asosiasi ini sebagai asosiasi produk, tapi asosiasi orang. Makanya namanya asosiasi artisan teh Indonesia. Artisan bisa semuanya. Mas Ray juga bisa, karena artisan punya spirit artisan untuk membangun sesuatu yang impactful, yang terbaik yang bisa diberikan. Siapapun bisa, mau sirup kayak, mau gula aren kayak, mau madu, mau chef kayak, itu bisa. Makan kan kayak kita punya teman Archie, chef juga itu masuk ke asosiasi gitu. Dia karena dia peduli nih dengan teh. Jadi siapapun yang punya spirit artisan dan peduli dengan teh bisa jadi join asosiasi. Yes. Gitu. Tuh. Ada Instagramnya mungkin asosiasinya? Ada @artisanteh.id. Artisanteh.id. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Gisyara. Chef Ray titip pertanyaan dong, teh apa aja sih yang cuma benar-benar ada dan asli di Indonesia? Cuma ada dan asli Indonesia. Satu saya bisa kasih gini, asli dan Indonesia. Kan tanamannya ada di mana-mana. Itu doang katanya tanamannya. Jadi nanti itu kita kan sebenarnya punya kiblat teh itu ada 2, ada di China sama di Jepang. Yang ketiga itu India sebenarnya. Kalau India tuh lebih ke black tea. Kalau Jepang tuh lebih ke green tea. China punya semuanya. Nah kita sebenarnya kiblatnya banyak di China untuk proses pengolahan teh. Tapi kalau teh yang dibilang asli Indonesia, kita punya turunannya.
dari Camellia sinensis assamica dan Camellia sinensis varietas sinensis, ketika dia tumbuh di Indonesia, dia akan berubah. Kayak durian montong misalnya ditanam di daerah lain, pasti hasilnya lain. Nah, itu jadinya sebutnya kultur varietas. Nah, ada yang akhirnya dia diklon. Apa itu klon? Ketika dia mengalami mutasi genetik yang disengaja oleh peneliti ya, disambung ini sama ini, disambung ini sama ini, akhirnya jadi klon. Nah, di Indonesia ada nama klonnya itu gambung. Teh gambung dari pusat penelitian teh dan kina di Gambung, dan dia ibaratnya klon khasnya kita. Gambung itu nanti ada lagi gambung 1, gambung 2, gambung 3 sampai gambung 13. Gitu. Nah, itu yang diolah dan akhirnya salah satu hasil jadinya dari gambung 7 itu silver needle. Nah, silver needle seperti ini nggak akan ditemukan tempat lain. Di negara lain nggak ada. Karena silver needle kalau dari China pasti warnanya lebih gelap, lebih kuning. Gitu. Karena dia punyanya sinensis. Udah beda. Dari perkembangbiakan silang-silang. Jadi kayak kita punya kopi kayak ada Panama Geisha. Panama Geisha nggak mungkin ada di Indonesia. Tapi ada Panama Geisha yang ditanemin di Indonesia ntar hasilnya jadi beda. Apa lagi? Yes, gitu. Kalau Aceh Gayo nggak mungkin Aceh Gayo tiba-tiba di Itali gitu. Pasti Aceh Gayo itu dari Aceh. Sidikalang dari Sidikalang gitu. Teh juga begitu single. Ini menarik banget buat dibahas. Hopefully nanti kita bisa collab dan di Bura-Bura bisa nyajiin cocktail tea. Wow, thank you so much. Buat yang interested untuk belajar bisa kontak mungkin di Instagramnya ada di mana lagi? @silateahouse. @silateahouse. SILATEA. Dan mampir ke toko. Bisa di searching aja Sila Tea House langsung keluar mapnya. Di Bogor ya. Di Bogor. Oke, guys, itu aja podcast kita tentang teh kali ini, panjang dan detail. Semoga menjadi inspirasi dan udah tahu ya sekarang teh yang benar-benar teh atau bilangnya common tea yang kualitasnya lebih rendah. Hati-hati karena banyak yang pakai essence ya kan, belum tahu itu chemicalnya bagus gak buat tubuh kita. And jangan lupa seperti biasa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Okay guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Cheers lagi dong. Cheers lagi. Ya. Thank you. Okay.